Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kita bertemu kembali dengan materi selanjutnya, yaitu semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Nah, adapun materi kita kali ini membahas tentang hari akhir ya. Nah, di sini sudah ada slide peta konsep tentang beriman kepada hari akhir. Nah, ada beberapa poin peta konsep. Yang pertama adalah makna iman kepada hari akhir, periode hari akhir, hakikat iman kepada hari akhir, hikmah iman kepada hari akhir, menerapkan perilaku mulia. Selanjutnya, subpokok bahasan menghayati nilai-nilai keimanan kepada hari akhir, semangat beribadah. Ya, hari akhir menurut Al-Quran, yang pertama adalah ada yang dinamakan kiamat sugra atau kiamat kecil. Nah, kiamat sugra ini adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Nah, dalilnya terdapat dalam surah Al-Quran Ali Imran surah ketiga ayat 185. Nah, di sini yang berarti tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah kesempurnaan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, selanjutnya kiamat besar atau kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan dalam Quran surah At-Takwir surah ke-81 ayat 1 sampai 3, yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Nah, hari kiamat menurut ilmu pengetahuan terbagi beberapa. Yang pertama menurut para ahli geologi. Ya, di situ dijelaskan bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama dan panjang, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Sedangkan zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya bumi akan bergeser dari matahari, sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, yaitu hancur. Nah, hari kiamat menurut berakhirnya bumi ini menurut teori fisika, ya, letak matahari adalah 149.597.870 km jauhnya dari bumi. Nah, ini adalah teori-teori menurut para ahli fisika. Kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, dan air laut naik sehingga hancurlah bumi. Itulah menurut teori fisika bagaimana proses berakhirnya dunia ini. Kemudian bukti terjadinya hari akhir. Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia sebagaimana berikut ini. Peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala.
hanya dengan perantaraan daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. Ya, terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 72 sampai 73. Peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Panggillah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Ya. Dalilnya terdapat dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 260. Nah, kemudian periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur, ya setelah terjadinya proses kiamat secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan yang baru dan proses menuju alam baqa. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Yaumul Ba'ats. Ya, Yaumul Ba'ats itu adalah proses setelah kiamat terjadi, hancur dan musnah alam semesta termasuk manusia, maka terjadilah proses kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mujadalah surah ke-58 ayat 6. Pada hari ketika mereka dibangkitkan, Allah Subhanahu wa taala semuanya lalu diberitahukannya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua amal perbuatan mereka padahal mereka sudah melupakannya, dan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan atas segala sesuatu. Yaitulah fase tahapan Yaumul Ba'ats. Kemudian fase selanjutnya adalah Yaumul Hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Ya, dalilnya terdapat dalam surah Al-Kahfi, ya surah ke-18 ayat 47. Jadi tempat yang akan ditempati oleh manusia itu disebut dengan padang mahsyar, yang berarti tempat berkumpul. Selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah buku catatan. Nah, di sini di padang mahsyar semua amal-amal yang kita lakukan di dunia, ya, yang telah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid akan diperiksa. Ya, seperti dalam dalil dalam surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 149. Ayat surah ke-18 ayat 49. Tahapan selanjutnya adalah Yaumul Hisab dan Mizan. Nah, Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab, mulai dari dosa kecil maupun dosa-dosa yang besar. Tahapan selanjutnya adalah mizan. Mizan adalah timbangan yang adil, berisi kebajikan maupun kejahatan yang telah diperbuat oleh manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Ya, seperti firman Allah dalam surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 47. Kemudian tahapan selanjutnya as-sirat. As-sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati as-sirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Terbentanglah jembatan atau as-sirat itu di antara dua tepi neraka Jahanam." Hadis riwayah Muslim. Tahapan selanjutnya adalah Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'min surah ke-40 ayat 17. Tahapan selanjutnya balasan perbuatan baik dengan surga. Ya.
Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, maka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu terbagilah manusia menjadi beberapa golongan. Seperti firman Allah dalam surah Al-Haqqah dan surah Al-Waqiah. Selanjutnya adalah balasan perbuatan buruk dengan neraka. Nah, ini adalah ganjaran bagi orang-orang yang selama di dunia ya banyak melakukan perbuatan jahat ataupun maksiat. Nah, ini dijelaskan di dalam Quran surah Al-Ghasyiyah surah ke-88 ayat 4 sampai 7. Ya, kemudian hakikat beriman kepada hari akhir. Hakikat beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Karena segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang datangnya hari akhir. Pertama terdapat dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat keempat. Kemudian selanjutnya adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Adapun hikmah beriman kepada hari akhir adalah yang pertama, muncul rasa kebencian kita dalam melakukan kemaksiatan yang akan mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah yang selanjutnya adalah menyejukkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak pernah dirasakan di alam dunia ini. Selanjutnya tertanam cinta dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Kemudian menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Ya, itulah tadi penjelasan materi tentang hari akhir. Bagaimana kita meyakini bahwa hari akhir itu suatu saat akan terjadi dan hanya Allah lah yang maha mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Dan anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan di materi ini bisa dimengerti dan dipahami. Dan untuk tugas selanjutnya ya akan dilanjutkan di sesi pertemuan berikutnya. Demikian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.